Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial program Tegal berhenti merokok. Kali ini saya akan membalas pertanyaan yang masuk Jabri di WA saya dari Mas J. Kak Johan, bagaimana pendapatnya tentang orang kesehatan yang merokok? Jadi gini ya guys, aktivitas merokok itu saya jawab secara general dulu. Secara general, aktivitas merokok di Indonesia sampai detik ini memang boleh merokok, siapapun itu boleh merokok secara general dulu. Nah, nanti secara spesifik tergantung nih merokoknya di mana, terus secara spesifik lagi apakah organisasi yang Anda ikuti memperbolehkan atau tidak, Anda bekerja di mana, instansinya memperbolehkan atau tidak, perusahaannya memperbolehkan atau tidak. Tapi secara general di Indonesia aktivitas merokok itu boleh, ya, tidak dilarang secara mutlak. Ada aturan-aturan yang lebih khusus lagi. Oke, jadi saya secara general boleh merokok, berarti Anda tidak boleh melarang orang untuk merokok secara mutlak. Ya, nah berarti orang kesehatan gimana? Orang kesehatan boleh merokok. Oke, itu secara general. Secara spesifik ini saya bahas. Secara spesifik ada aturan, misalkan Perda KTR, ada kawasan-kawasan tanpa rokok. Hanya kawasan KTR, kawasan tanpa rokok tertentu saja yang diperbolehkan ada ruang untuk merokok, yaitu misalkan kantor, tempat kantor dan kawasan tempat-tempat umum, ya kan? Nah, kalau kantor juga itu kan tidak semua kantor. Kalau dinas kesehatan itu juga termasuk tempat memberi pelayanan kesehatan karena mengupayakan upaya-upaya promotif. Jadi dinas kesehatan beserta jajarannya puskesmas itu tidak boleh untuk merokok sama sekali. Nah, itu kan berarti aturan yang lebih spesifik yang mengikat. Atau misalkan organisasi-organisasi tertentu, Anda misalkan bergabung dalam sebuah organisasi dan organisasi itu ada memiliki aturan organisasi bahwa anggotanya tidak boleh merokok, berarti itu ada ikatan lagi tertentu. Atau misalkan Anda bekerja di Kementerian Kesehatan, ya. Saya kemarin cerita bahwa Kementerian Kesehatan dari tahun 2017 membuka 1000 CPNS lowongan, syaratnya tidak boleh merokok. Ya sudah, itu namanya aturan perusahaan atau aturan instansi atau aturan organisasi di mana Anda bergabung di situ. Berarti kalau secara spesifik berarti Anda harus mengikuti aturan organisasi, aturan tempat yang mau dikunjungi itu boleh merokok atau tidak, aturan perusahaan di mana Anda tinggal di situ. Yang namanya aturan tertentu seperti itu, Anda kan berarti tanda tangan MOU, Anda berjanji untuk mematuhi aturan perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah menjadi aturan tersebut tidak boleh merokok, ya sudah Anda harus menerima konsekuensi. Itu artinya Anda sudah terikat secara hukum perdata. Anda sudah menyatakan mau mengikuti aturan perusahaan, mematuhi dan aturannya tidak memperbolehkan Anda merokok, berarti Anda menerima konsekuensi hukumnya. Gitu guys. Nah, berarti misalkan nih orang kesehatan, misalkan di dinas kesehatan, saya merokok nih, gimana? Lah sejauh ini apakah dinas kesehatan melarang Anda untuk merokok secara peraturan? Kan enggak, ya, sejauh ini tidak. Kalau di dinas kesehatan level kabupaten masih boleh karyawannya merokok, tetapi karena dinas kesehatan itu sebagai instansi adalah kawasan tanpa rokok yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas merokok di dalamnya, berarti karyawan dinas kesehatan boleh merokok tetapi di luar area dinas kesehatan, di luar gerbang, di luar area tanah dinas kesehatan. Berarti masih boleh merokok? Ya, masih boleh. Lah, yang jadi kontradiktif hanyalah masalah moral. Orang kesehatan kok merokok? Nah, itu hanya masalah moral, bukan masalah hukum perdata, aturan yang mengikat dan beserta konsekuensi hukumnya, kayak gitu. Nah, itu hanya masalah moral, itu masalah moral yang masih bisa diperdebatkan. Anda masih bisa ngeyel dan sebagainya, meskipun mungkin atasan Anda berusaha mengepush loh. Anda ditugaskan untuk mempromosikan anti rokok, tapi Anda sendiri merokok. Bagaimana itu? Promosinya pasti tidak akan sukses dan sebagainya. Itu sebatas itu masalah kontra urusan moral saja. Nah, tetapi kalau misalkan Anda sudah kadung masuk ke dalam organisasi atau instansi yang melarang secara tegas, secara eksplisit dalam peraturan perusahaan atau instansi tersebut melarang Anda merokok, tetapi kok Anda masih merokok, lah Anda siap-siap menghadapi konsekuensinya. Apakah Anda didenda? Apakah Anda SP 123? Apakah Anda dikirim ke rehabilitasi untuk berhenti merokok? Kalau misalkan sekian lama tidak berhasil, lalu bagaimana? Apakah Anda dimutasi? Apakah Anda dikasih hukuman? Apakah Anda mungkin di PHK dan sebagainya? Anda harus menerima konsekuensinya itu. Anda sudah menyatakan mematuhi peraturan perusahaan atau organisasi, tapi kok melanggarnya, ya sudah, ikuti mekanisme perusahaan tersebut dalam menjatuhkan sanksi, ya kan? Sanksinya seperti apa ya terserah aturan internal perusahaan tersebut, Anda harus siap menerimanya. Gitu. Kalau misalkan Anda orang kesehatan bekerja di Kemenkes misalkan, kan Kemenkes sudah jelas tidak boleh merokok untuk karyawannya, baik CPNS baru maupun karyawan-karyawan yang lama, ya sudah Anda berhenti merokok. Kalau misalkan wah saya nggak bisa berhenti merokok, saya di luar sajalah ngerokoknya, di luar area kementerian loh. Ini aturannya kan
bukan hanya di dalam KTR area Kementerian Kesehatan, tetapi secara perilaku di luar pekerjaan pun Anda nggak boleh merokok, ya sudah, berarti aturan itu mengikat Anda meskipun Anda di luar pekerjaan, di luar area, di luar jam kerja. Ya itu berarti untung-untungan saja kalau misalkan Anda merokok nggak ketahuan teman, misalkan tidak ada yang melaporkan, ya Anda masih selamat. Tapi kalau misalkan ada orang yang iseng melaporkan, ada orang yang nggak suka sama Anda melaporkan, ada karyawan lain yang tidak suka Anda melaporkan kepada Kementerian Kesehatan, ya Anda berarti siap menerima konsekuensinya. Apakah dipecat, apakah di PHK, apakah di rehabilitasi, apakah di SP 123, apakah di denda dan sebagainya, itu tergantung lagi kembali ke aturan perusahaan tersebut. Gitu ya guys. Ya saya berdoa saja semoga teman-teman kesehatan semuanya bisa berhenti merokok seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.